Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, aku Firda Ananda Putri dari Fakultas MIPA jurusan Biologi. Kemarin aku sudah mengikuti rangkaian acara PKKMB Universitas Lampung. Mau tahu apa aja yang aku dapat? Yuk simak video resume aku. Day 1 PPKMB Universitas Lampung. Di hari pertama, aku mendapatkan materi tentang peran kepolisian menghadapi kejahatan. Salah satunya menghadapi kasus tentang UU ITE. Apa sih itu UU ITE? UU ITE adalah salah satu atau sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, kode akses, atau simbol yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Terdapat 4 pasal tentang UU ITE. Yang pertama pasal 27 ayat 1 memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Pasal 27 ayat 2 memiliki muatan penjudian. Pasal 27 ayat 3 memiliki muatan atau pencemaran nama baik. Pasal 27 ayat 4 memiliki muatan pemerasan atau pengancaman. Contoh pelanggaran hukum di dunia maya. Yang pertama yaitu pelanggaran isu situs web, seperti pornografi dan pelanggaran hak cipta, penipuan online, pencemaran nama baik, penipuan kartu kredit, ilegal akses, judi online. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti kekerasan. Berkaitan dengan judul di atas, bullying adalah suatu tindakan baik itu fisik atau non-fisik yang melukai diri kita, dan kita tidak nyaman dengan hal tersebut. Proses terjadinya bullying ini bisa di mana saja, seperti sekolahan, tempat kerja, dan media sosial. Banyak sekali hal yang dapat terjadi. Salah satunya yaitu bullying yang ada di sekolahan. Banyak anak-anak yang tidak ingin sekolah karena mereka tidak nyaman berada di sana, bertemu dengan teman-teman yang selalu mengolok-oloknya, sehingga perasaan ini menjadi rasa takut dan tidak ingin sekolah kembali. Ini bisa menjadi hal yang rumit karena bisa sampai trauma. Oke, kita generasi muda ini harus mengerti bagaimana kita menghormati orang lain. Apakah tutur kata kita ini tidak menyinggung orang lain? Nah, generasi muda sebagai warga Indonesia ini adalah generasi muda yang sangat penting bagi masyarakat. Maka kelompok penting dari seluruh generasi muda. Kenapa? Karena ada harapan besar dari masyarakat, pemerintah, dan bagi keluarga. Karena bisa menjadi agen pembangun, bisa menjadi solusi bagi permasalahan bangsa. Tanggung jawab yang diemban cukup berat. Yang pertama yaitu mempertahankan dan memelihara kesatuan bangsa. Kedua, mengembangkan kepribadian yang sehat dan tangguh. Ketiga, meningkatkan partisipasi dalam pembangunan politik ekonomi sosial. Keempat, memelihara dan mengembangkan demokrasi Pancasila, serta menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi warga negara. Kelima, mengembangkan nilai-nilai budaya yang luhur dan relevan, guna mendorong dan menampung perubahan. Materi terakhir di hari pertama yaitu penguatan karakter mahasiswa. Penyelenggaraan pendidikan dengan membekali mahasiswa ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang progresif agar dapat eksis dan berjaya dalam kehidupannya, serta tetap memperhatikan karakteristik dan kebutuhan mahasiswa, kebutuhan masyarakat, kemajuan ipteks, dan kultur budaya bangsa Indonesia. Day 2 PPKMB Universitas Lampung tanggal 16 Agustus 2020. Materi pertama di hari kedua yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Terdapat 3 poin penting yang disampaikan. Yang pertama yaitu Indonesia 2045, kedua indikator profil pelajar Pancasila seperti bernalar kritis, kemandirian, kreatif, gotong royong, kebinekaan global, dan berakhlak mulia. Ketiga, hak mahasiswa seperti kewajiban perguruan tinggi. Bagaimana sih menjadi mahasiswa ideal? Yang pertama yaitu mampu berpikir positif terhadap sesuatu yang dilakukan atau dikerjakan. Kedua, mampu menyeimbangkan antar sisi akademik, organisasi, dan tugas-tugas. Terdapat 4 tipe karakteristik mahasiswa. Yang pertama yaitu study oriented, kedua organization oriented, ketiga study and organization oriented, dan yang terakhir hanya suka bermain-main. Materi yang ketiga yaitu kesadaran lingkungan hidup, manajemen risiko, dan kampus sosial sehat. Terdapat 3 poin penting. Yang pertama yaitu lingkungan sehat, kampus sehat, dan manajemen risiko.
Materi yang keempat yaitu perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan kehidupan masyarakat kampus pada masa pandemi. Terdapat 4 aspek penting. Yang pertama yaitu AC Changing Universitas Lampung. Kedua, tantangan dunia pendidikan selama pandemi COVID-19 terutama di perguruan tinggi. Ketiga, infrastruktur seperti data center Unila, kecepatan akses internet, dan akses PAIN Wi-Fi. Yang keempat yaitu lisensi software. Day 3 PPKMB Fakultas MIPA. Di hari ketiga, materi yang pertama yaitu membahas tentang sistem pendidikan di perguruan tinggi di era 4.0 dan plagiarisme. Menyiapkan SDM untuk era industri 4.0 dan society 5.0. Yang pertama yaitu prioritas utama di perguruan tinggi. Begitu juga kementerian dalam 5 tahun ke depan adalah penciptaan SDM unggul pemimpin masa depan. Kedua yaitu proses utamanya adalah pembinaan, pembelajaran, pencetakan karakter mahasiswa perguruan tinggi. Hal-hal yang harus dipersiapkan oleh mahasiswa baru yang pertama yaitu membuat rancangan pembelajaran, kedua soft skill, ketiga organisasi, keempat mempunyai target, dan yang kelima percaya pada diri sendiri. Kemudian pada materi kedua yang berjudul tentang sistem perkuliahan dan sistem akademik. Pendidikan tinggi terbagi menjadi 3 di Fakultas MIPA. Yang pertama yaitu pendidikan akademik seperti sarjana dan pasca sarjana. Kedua yaitu pendidikan profesi. Ketiga pendidikan vokasi seperti program diploma, sarjana terapan, magister terapan, dan doktor terapan. Ini adalah sistem perkuliahan dan sistem akademik seperti satuan kredit semester atau SKS. Materi ketiga tentang sistem administrasi keuangan. Apa aja sih organisasi yang ada di FMIPA? Yaitu ada DPM, ada BEM, ada Himbio, Himaki, dan lain-lain sebagainya. Bisa dilihat. Oke, kita lanjut ke hari keempat atau Day 4 PPKMB jurusan biologi. Visi dan misi biologi yaitu menjadi prodi atau program studi yang diakui oleh masyarakat dalam latar nasional dalam bidang. Tujuannya yaitu untuk merealisasikan visi dan misi dari biologi. Terdapat 5 lab biologi. Yang pertama yaitu zoologi, ekologi, botani, molekul, dan mikroorganisme. Apa aja sih fungsi dari dosen PA ini? Yang pertama yaitu menentukan mata kuliah yang akan kita pilih, membantu SKS mahasiswa, memantau perkembangan studi, dan berkonsultasi. Oke, materi yang terakhir yaitu kode etik. Etiku atau etika adalah perilaku, akhlak, moral fundamental berlaku universal, seperti sopan santun ketika kita berbicara kepada yang lebih tua. Bahasanya pun harus diubah, tidak sama dengan teman-teman sebaya. Kemudian masuk ruangan dosen, bisa kita ketuk pintu dahulu, kirim WhatsApp atau pesan, jangan lupa salam dan memperkenalkan diri. Jangan langsung mencetuskan tujuan utamanya. Dan yang pasti jangan langsung asal telepon, karena kita tidak tahu kesibukan dosen tersebut. Saya Firda Ananda Putri mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.